bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita boleh sehat, kita semua boleh dalam keadaan yang baik, kita percaya semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan kami yang sangat baik Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, selain kami memberi kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami siang hari ini Tuhan, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang mengerti yang terbaik buat kami. Tuhan yang mengerti apapun yang Tuhan sudah buat dalam kami untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Keputusan kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah setiap kami pada siang hari ini. Tuhan siap melawat setiap kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesungguhan hati Tuhan, menghadap tahta-Mu yang kudus, karena kami tahu Kau yang layak terima segala yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hidup kami, jiwa kami, roh kami, semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Pujian yang kami naikkan semuanya benar-benar lahir dari hati kami, dari kesungguhan hidup kami. Semuanya Tuhan hanya untuk Engkau, Allah kami yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami semua boleh fokus dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian hanya layak bagi-Mu Tuhan. Ucapan syukur doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya.
hidup kami. Kuasa-Mu tidak pernah berhenti mengalir buat kami Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna yang menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk lebih lagi muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap muji Dia lebih lagi. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom. Dulu semuanya shalom. Boleh kasih salam kanan kiri, tos saja deh. Tos kanan kiri muka belakang. Minimal 10 orang ya. Harus keluar dari bangku. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Ya Tuhan kita yang berkuasa. Ya Tuhan kita yang penuh kasih. Haleluya. Baik
sama-sama katakan haleluya gitu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, Kau jalan kebenaran dan kehidupan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Haleluya. Mari sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah, singin ya, katakan. Glory, haleluya.
keselamatan yang kekal Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau penyelamat hidup kami. Haleluya Yesus.
setia melayani-Mu Tuhan. Siap kami Tuhan, sampai akhir hidup kami, sampai Tuhan panggil kami menghadap-Mu, mau tetap setia melayani Tuhan dalam hidup kami. Ini menjadi bagian siap kami Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami ini milik Tuhan, dan kami mau kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bila pujian kami pada siang hari ini Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah buat kami melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, biarlah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kami siap Tuhan untuk menjadi seorang murid yang siap mendengar, membaca, dan juga Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Cek, oke. Shalom. Shalom. Masih semangat? Oke, terima kasih Kak Budi, paling keras suaranya. Oke, coba sebelumnya kita bilang ke kiri kanan kita,
Bagaimana kabar kalian? Kalau ditanyai berarti dijawab. Gimana kabarnya? Lagi baik atau lagi nggak baik? Lagi apa? Lagi baik. Puji nama Tuhan. Pujian tadi hari ini dari awal sampai akhir. Kalau boleh saya bilang seperti ungkapan hati bahwa Tuhan, aku rindu untuk masuk, untuk lebih dekat sama Tuhan. Amin. Kita selalu dihadapkan oleh banyak pilihan. Minimal kita akan selalu dihadapkan 2 pilihan. Bahkan hari ini pun saya percaya teman-teman juga dihadapkan pilihan. Pilihannya apa? Datang ke gereja atau enggak? Benar? Datang beribadah atau enggak? Itu pilihan loh. Tapi kalian memilih sesuatu yang menurut kalian lebih baik aku datang ke gereja. Entah apapun motivasi kalian memilih untuk datang beribadah. Apapun kondisi kalian memilih untuk datang beribadah. Dan hari-hari ini saya diingatkan Tuhan tentang sesuatu, tentang penyembahan. Kalau minggu lalu Bapak Gembala juga di sesi pertama sempat membahas tentang doa, pujian dan penyembahan. Tadi pujian-pujian hari ini juga dari awal sampai akhir kalimatnya kalau kalian mau benar-benar kalau kita mau benar-benar merenungkan itu kayak benar-benar tadi yang lagu pertama itu apa? Sujud di altarnya. Ketika kita berbeban berat, Tuhan ajak kita untuk ayo datang dalam hadiratku. Tapi seberapa sering saya sama teman-teman ketika saya sedang berbeban berat, ketika hidup saya sedang di bawah, saya enggak masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi saya lebih memilih jauh. Saya merasa bahwa Tuhan, aku enggak layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Banyak penghakiman yang dilontarkan ke hidup saya sehingga membuat saya enggak layak aku masuk. Tapi firman Tuhan bilang apa? Pujian tadi, ketika berbeban berat, sujud di altarnya. Dia Tuhan yang memulihkan, Dia yang menyembuhkan. Amin. Lagu yang kedua tadi apa? Satu hal yang kurindu. Bisa tolong liriknya? Satu hal yang kurindu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Benar gak sih? Benar ya? Bawaku lebih dekat lagi. Kerinduan Tuhan, ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita semakin dekat sama Tuhan. Bukan semakin jauh. Amin. Lagu yang terakhir tadi, sebelum setia, Be With You ya kalau gak salah lagunya. Itu juga kalimatnya sama. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman, kita belajar dari satu tokoh. Sebenarnya teman-teman sudah sering mendengarkan dan membaca. Kita baca di Yohanes 4 ya teman-teman, kita buka sama-sama Yohanes 4. Itu cerita tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Di Yohanes 4 itu juga pertama kali Tuhan Yesus mengajarkan tentang seorang penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita buka ya Yohanes 4, saya gak akan baca semuanya karena itu akan banyak sekali teman-teman. Kita Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Kita baca dulu dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 ya. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat semua? Oke, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat 23 dijelaskan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Konteks dalam Yohanes 4 ini dikatakan pada saat itu, saya singkat ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, apalagi yang sudah sekolah minggu. Tuhan Yesus perjalanan dari Yudea mau ke Betania. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus itu kayak melalui
Samaria, harus melalui Samaria, dan Tuhan Yesus berhenti di kota yang namanya Sikar. Dan di kota ini Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa berhenti di tempat yang lain, tapi Tuhan Yesus pilih Sikar. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Kita sama-sama belajar dari seorang perempuan Samaria ini. Dari ayat ini, kalau boleh saya katakan teman-teman, perempuan Samaria ini adalah sosok perempuan yang dia orang fasik. Siapa yang setuju dengan saya dia orang fasik? Dia gak kenal Tuhan. Orang Samaria zaman dulu, kalau saya salah mohon dibetulkan ya Bu. Ada Bu Eli di sini ya kan. Ada Pak Victor, saya jujur agak-agak gimana gitu berdiri di sini. Ada sesepuh. Nah, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Ya kan? Jadi secara kalau orang di ayat ini dikatakan orang Samaria itu kalau menyembah itu menyembah di bukit. Kalau Yahudi itu percaya bahwa keselamatan kalau menyembah itu di Yerusalem. Nah, dari situ saya ambil kesimpulan bahwa orang Samaria ini adalah orang fasik. Yang kedua, perempuan Samaria ini mempunyai masa lalu yang gak baik. Di mana? Kita baca sama-sama di ayat 18. 18-nya ketinggalan teman-teman. 18 ya, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Perempuan Samaria ini sudah menikah 5 kali. Mungkin secara liturgi, secara keagamaan, secara apapun, ini gak benar. Dia wanita yang punya masa lalu yang buruk. Yang ketiga, dia perempuan yang berzina. Kenapa? Di ayat 18 juga dikatakan, laki-laki yang sekarang tinggal sama dia itu bukan suaminya. Berarti dia tidak terikat dalam suatu pernikahan. Entah dia itu jadi simpanan kah, atau entah dia hidupnya kumpul kebo kah, saya nggak tahu. Karena saya kurang nggak dijelaskan dalam sini. Cuma dia mengatakan bahwa ya benar. Tuhan mengatakan ya benar, kamu sudah punya 5 suami dan yang sekarang tinggal sama kamu itu bukan suamimu. Berarti secara kasat mata perempuan Samaria ini secara dunia ini baik apa enggak? Enggak. Secara dunia dinilai bahwa mungkin dunia itu menghakimi dia dan dia diasingkan. Salah satu contoh, dia menimba air itu jam 12 siang teman-teman. Di saat semua orang gak menimba air, panas terik, dia datang menimba air di sumur jam 12 siang. Di mana gak ada siapa-siapa. Tapi Tuhan Yesus datang tepat jam 12 siang. Dan saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Dan di ayat ini yang membuat saya luar biasanya gini. Di ayat 23 dan 24 tadi Tuhan Yesus katakan apa? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pertama kali Tuhan Yesus ajarkan tentang penyembahan yang benar itu pada perempuan Samaria ini. Seorang perempuan yang mungkin secara dunia, secara apapun gak dianggap berdosa, dianggap gak benar. Tapi Tuhan datang dan dia mengajarkan tentang penyembahan yang benar kepada perempuan yang tidak dianggap sama sekali oleh dunia. Sama hal dengan kita saat ini. Seberapa sering sih? Mungkin saat ini, hari-hari ini kita punya sesuatu hal yang membuat kita kecewa. Membuat kita menyesal. Dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Seberapa sering intimidasi yang kita terima membuat kita gak mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Memang Tuhan itu menghendaki kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang benar. Yes. Tapi satu hal yang saya dapatkan, Tuhan tuh ngomong kayak gini. Ketika kamu merasa kecewa, ketika kamu lagi merasa gak benar, masuk dalam hadiratku. Bukan malah engkau meninggalkan hadirat Tuhan.
Karena ketika kita jauh dan tidak masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan semakin jauh. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita untuk menyembuhkan rasa kecewa kita. Kita nggak akan bisa menggunakan kekuatan kita untuk bisa mengampuni orang lain. Kalau kita tahu dari perempuan Samaria ini responnya tuh luar biasa teman-teman. Yang saya dapatkan ya, satu, ketika dia datang dan Tuhan Yesus minta air, minum, dia merespon loh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ajak ngomong, dia menanggapi. Kita cross check sama diri kita. Ketika hari ini mungkin Tuhan lagi ngomong sama kalian, mungkin dosa kita nggak sebesar dosa perempuan Samaria itu. Apa yang kita lakukan? Masihkah engkau mau merespon perkataan Tuhan dalam hati kalian? Perempuan Samaria ini merespon loh teman-teman. Sampai pada akhirnya di ayat yang ke 28 dikatakan ketika dia tahu bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang terjadi sama dia, dia meninggalkan tempayannya. Bayangkan, dia yang tadinya datang ke sumur itu untuk ngambil apa? Ngambil air. Sudah siang-siang jam 12 panas, ketika dia sudah ketemu Yesus, dia meninggalkan tempayannya. Untuk apa? Untuk kembali pergi ke orang-orang yang ada di kotanya. Saya menangkapnya seperti ini. Dia bisa meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kebiasaannya ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia enggak terintimidasi lagi. Dia merasa bahwa Tuhan menerima aku. Seburuk-buruknya aku, dia Tuhan yang menerima. Bahkan dari ceritanya kalau kalian sampai akhir dari perempuan Samaria ini, tadi Bapak Gembala sesi 1 sempat membahasnya. Dari perempuan Samaria ini banyak orang Samaria yang menjadi percaya sama Tuhan. Saya diingatkan Tuhan kayak gini, seringkali yang menghambat saya sama teman-teman untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kalian mungkin boleh hadir dalam ibadah ini. Puji Tuhan tadi, musik, pujian, penyembahan. Bagaimana dengan hidup penyembahan kalian yang sebenarnya? Kalian yang tahu dan Tuhan yang tahu. Kita bisa tanpa seperti memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena manusia memang melihat apa yang tampak dari luar. Bagaimana ketika engkau datang beribadah ke sini? Bagaimana engkau ketika di rumah? Kalau engkau di sini, kita puji Tuhan ya, punya musik yang luar biasa, yang akan membantu kita menyembah. Apa yang kita lakukan ketika kita masih punya kesempatan untuk menyembah Tuhan? Saya nggak memungkiri teman-teman, ketika saya juga diperhadapkan banyak hal. Ketika kita diperhadapkan banyak hal itu yang akan menghambat kita untuk datang masuk dalam hadirat Tuhan. Saya juga, seberapa sering ketika saya juga berdiri di atas ini, ketika saya melihat begitu banyak orang, intimidasi itu banyak masuk. Seakan-akan segala hal kesalahan, segala hal apapun itu menyerang dengan luar biasa. Ketika saya di rumah sendirian, ketika banyak hal yang saya harapkan tidak seperti yang saya harapkan terjadi. Untuk masuk, untuk duduk diam sama Tuhan, untuk tetap mengucapkan terima kasih Tuhan, itu akan terasa sulit. Tapi sampai akhirnya Tuhan itu cuma bilang gini, masuk aja. Tuhan gak mau kamu juga masuk dengan kepura-puraan. Ketika kamu salah, minta ampun sama Tuhan. Tinggalkan seperti perempuan Samaria ini. Ketika dia sudah ketemu Tuhan Yesus, saya gak tahu ya di akhir cerita, gak diceritakan dia dengan suaminya, bukan dengan suaminya, dengan pria yang sekarang dia tinggal itu bagaimana? Apakah dia akhirnya berpisah atau akhirnya kayak gimana? Kan gak diceritakan ya. Saya gak tahu, tapi yang saya percaya bahwa perempuan Samaria ini dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini masa lalumu
Yang seringkali menghambat kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan adalah intimidasi. Kalau memang engkau salah, kalau engkau memang melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan, tinggalkan. Tapi bukan dengan kekuatanmu sendiri. Paksa dirimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena ketika engkau memilih untuk jauh, tanpa sadar kau akan semakin jauh. Tanpa sadar kau akan merasa biasa ketika engkau tidak menyembah Tuhan. Engkau mungkin menyembah Tuhan dengan katakan terima kasih Tuhan. Tapi engkau tanpa sadar engkau mulai tawar hati. Tanpa sadar apapun pelayanan yang engkau lakukan hari-hari ini, itu hanya pelayanan biasa. Musik, main. Nyanyi, kita akan bernyanyi. Semuanya kan biasa, hanya sebagai rutinitas. Dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau zaman dulu, kalau mau beribadah ada aturannya. Dalam perjanjian baru Tuhan itu sudah menghapuskan segala sesuatunya. Allah itu roh. Sehingga kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam arti roh adalah Tuhan itu bisa disembah dimanapun. Kalau zaman dulu, kalau di sini dikatakan bahwa kalau menyembah Tuhan itu harus Yerusalem itu tempatnya. Kalau di Yerusalem itu ada satu tempat namanya tembok ratapan. Di sana orang-orang kalau menyembah itu memegang tembok. Dan mereka mempercayai kalau memegang tembok itu mungkin Tuhan akan mendengar. Banyak orang yang itu berjejer-jejer sampai berdesak-desakan untuk berusaha memegang temboknya. Tapi Tuhan katakan, Allah itu roh. Dimanapun kau berada, kau bisa menyembah Tuhan. Dalam perjalanan hidup itu pasti ada naik turun. Saya nggak tahu apa yang dihadapi teman-teman. Apa yang membuat kalian saat-saat ini mungkin apakah aku bisa menyembah Tuhan? Hidupku kayak gini. Apakah aku bisa bilang Tuhan Yesus itu baik? Pujian tadi itu yang lagu juga cepat mengatakan bahwa Yesus sungguh baik. Benar enggak? Kalian deklarasikan dalam hati kalian bahwa yes, Tuhan itu baik. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Benar enggak? Itu jadi komitmen kalian bahwa ya Tuhan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Seberapa sering sih kalian mendengarkan firman tentang, oh iya hidup menyembah, hidup penyembahan, hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tapi seberapa sering saya tanya, kita melakukan firman itu? Dari perempuan Samaria ini, Tuhan juga mengingatkan saya teman-teman. Bahwa Tuhan itu gak pernah lihat latar belakangmu. Latar belakang saya, apa yang saya alami juga gak baik. Saya juga gak layak. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Dari perempuan Samaria ini Tuhan ingatkan, seorang perempuan Samaria yang dinilai dunia itu sangat buruk. Sudah gak baik kelakuannya, sangat amat buruk. Tapi Tuhan pulihkan. Apalagi kita yang hari ini ada di sini. Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar dalam roh dan kebenaran. Seberapa lama sih kita kenal Tuhan? Seberapa lama sih kita ikut Tuhan? Seberapa lama sih kita beribadah?
Tapi seberapa lama kita benar-benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Seberapa lama kita mau memberikan hidup kita benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan? Tadi ya, dari perempuan Samaria itu ada 3 hal. Dia merespon Tuhan, teman-teman. Ayo saya ajak teman-teman sekarang untuk apapun, saya nggak tahu. Mungkin Tuhan berbicara dalam hati kalian atau enggak. Responi dia. Yang kedua, buka hatimu. Keselamatan, bahkan kau mungkin keluarga seorang pendeta, keluarga gembala, apapun itu. Keluargamu, pelayanan semuanya. Keselamatan itu masing-masing. Keselamatan bukan hari ini, tapi sampai seterusnya. Lagu terakhir, setia sampai akhir. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Namanya sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kesempatan yang Tuhan beri hari ini, ketika Tuhan masih kasih, pergunakan itu dengan benar. Ketika engkau hari ini masih berbuat suatu hal yang tidak Tuhan suka, ayo kejar. Kejar. Bukan hanya diam diri, bukan hanya berpasrah bahwa Tuhan aku gak bisa, dagingku lemah, aku mau gak melakukan ini. Makanya itu engkau perlu untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan sehingga engkau bisa. Kejar itu. Dalam Filipi 3 ayat 12. Kita buka dulu ya, Filipi 3 ayat 12. Kok Filipi? Sorry. Iya Filipi kok. Filipi 3 ayat 12. Coba. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh. Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia katakan bahwa bukan seolah-olah aku tuh memperoleh atau telah sempurna. Enggak. Tapi Paulus sendiri itu terus mengejar. Sama halnya kita. Oke, sekarang kehidupanmu lagi enggak baik. Oke, sekarang kamu lagi banyak kekecewaan. Oke, kamu masih banyak hal di dalam hatimu. Seperti Paulus, kejar. Kejar supaya kamu bisa menghilangkan kekecewaanmu. Bukan berdiam diri, bukan malah, ya wis Tuhan, ya apa? Aku masih belum bisa mengampuni, jadi aku gak layak masuk hadirat Tuhan. Aku gak pantas untuk menyembah Tuhan, aku gak pantas untuk melayani Tuhan, aku gak pantas untuk segala sesuatunya. No, itu iblis. Tuhan maunya, ayo. Dia Tuhan datang mencari orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang-orang yang suci. Bukti salib. Kita habis gini merayakan Jumat Agung. Itu menyatakan bahwa apapun engkau, jangan sampai engkau keluar dari hadirat Tuhan. Seburuk apapun kondisimu, jangan sampai engkau keluar. Engkau bisa melepaskan dosamu dengan kuasa Tuhan. Jangan karena gesekanmu satu dengan yang lain, malah membuat engkau tambah jauh sama Tuhan. Seringkali ketika saya kecewa sama orang, saya kecewa ketika saya melihat orang ini kok kayak gini sih. Tanpa sadar saya juga menjadi kecewa sama Tuhan dan hubungan saya jauh sama Tuhan. Padahal Tuhan gak salah loh. Tapi seringkali saya
Karena kekecewaan itu membuat saya gak mau menyembah Tuhan lagi. Buat apa Tuhan? Aku menyembah Tuhan, toh aku dikecewakan. Tapi tahukah engkau, ketika engkau masuk, Tuhan yang mampukan engkau untuk menyembuhkan kekecewaan itu. Kejar seperti Paulus, melainkan aku mengejarnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Kita semua di sini masih, selama kita masih hidup, Tuhan kasih kesempatan. Kita harus terus berusaha. Kita gak ada yang sempurna, sekali lagi saya katakan. Kita sedang berusaha, sedang sama-sama belajar untuk menjadi sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Kita sedang belajar, sama-sama berusaha untuk mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, perempuan Samaria ini adalah meninggalkan apa yang ada di belakangnya. Apa yang menjadi kebiasaannya, apapun itu. Lanjutannya Filipi 3 ayat 13-14 juga dikatakan. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Perempuan Samaria ini melupakan apa yang di belakangnya ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika dia sedang bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengambil keputusan untuk, ya aku melupakan apa yang di belakangku. Aku mau memandang sama Tuhan, aku percaya bahwa dia Tuhan Juru Selamat. Bagaimana dengan kita hari ini? Perempuan Samaria ini, dalam kisah ini dia gak kenal Tuhan Yesus. Dia gak tahu. Tradisi mereka beribadah itu di suatu bukit. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia langsung merespon dengan benar. Bagaimana dengan kita hari ini? Yang mungkin kita sudah puluhan tahun kenal sama Tuhan. Yang mungkin puluhan tahun kita sudah ikut Tuhan. Yang mungkin dari orang tua kita, kakek kita, segala sesuatunya. Kita sudah ikut Tuhan. Tapi benarkah kita mengikuti Tuhan? Benarkah kita sudah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah selama ini? Atau cuma dari kata orang aja? Oh, aku mendengar kesaksian kok Tuhan itu luar biasa, aku harus menyembah Tuhan. Supaya apa yang menjadi pergumulanku ditolong Tuhan. Supaya apa yang menjadi permohonanku tuh dijawab sama Tuhan, aku tuh harus menyembah. Karena ada firman Tuhan dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita diajarkan bahwa ayo mengucap syukur. Padahal apa sih makna dari kita mengucap syukur sama Tuhan? Apakah supaya doa kita dijawab? Banyak hal ketika kita mengucap syukur dan doa itu tidak dijawab. Apakah Tuhan jahat? Enggak. Saya mau ngajak teman-teman hari ini, saya enggak akan berpanjang, saya mau ngajak kita. Jangan sampai masa lalumu, dosamu hari ini menghalangi engkau untuk datang. Tuhan mau katakan, datang yuk. Kalau engkau mau tak pulihkan, kalau engkau mau Tuhan pulihkan, aku pulihkan. Aku sanggup memulihkan. Meskipun prosesnya itu enggak mudah. Enggak langsung dengan jentikan tangan selesai semua, enggak. Tapi tetap setia. Ketika engkau mulai lemah, ketika kita mulai kayak, aduh, mau masuk itu rasanya kayak mau menyembah Tuhan itu rasanya berat. Saya pernah teman-teman, ketika saya sedang benar-benar sudah kayak hati, pikiran itu kayak sudah ketika datang ke gereja penyembahan, saya gak bisa apa-apa. Saya cuma diem.
hati itu tanpa sadar saya jadi dingin dan tawar hati. Seberapa banyak mungkin kita yang di sini juga seperti itu hari-hari ini. Tubuhmu di sini, tapi rohmu enggak di sini. Tubuhmu di sini hanya untuk diabsen. Oh iya, ke gereja. Oh, yang penting kan niat, Kak, aku ke gereja. Oke, bagus memang. Lebih baik ke gereja. Saya percaya Tuhan itu berkuasa dan sanggup menjamah siapapun. Tapi alangkah lebih baiknya ketika rohmu juga sama menyembah Tuhan. Pilihan ada di tangan kalian. Kalau saya, temanya tentukan pilihanmu. Tapi kalau saya mengharapkan kalian memilih sesuatu yang benar. Tuhan mengharapkan, dikatakan tadi di ayat yang Yohanes 4 ayat 23 ya. Akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan mengharapkan kita anak-anak kaum muda di tempat ini itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan rindu loh. Apa yang menjadi penghalang kalian hari-hari ini? Bukan ditanggalkan. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku kayak gini loh Tuhan. Kelemahanku seperti ini. Aku gak bisa. Pilihan di tangan kalian teman-teman. Tapi Tuhan mau katakan hari ini, aku merindukan kalian. Aku merindukan kalian. Saat-saat teduh kalian, saat engkau menyembah aku, saat engkau datang, bukan karena engkau ada maunya, bukan karena apa yang kamu mau tak kasih kamu baru datang sama aku. Apapun masa lalumu, kesalahanmu, mungkin orang lain bisa menghakimi engkau. Saya juga pernah menghakimi orang. Tapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti. Dan ketika kita benar-benar meletakkan semuanya, Tuhan mengampuni dan Tuhan pulihkan. Saya mau undang teman-teman bangkit berdiri. Kita mau sama-sama. Saya undang BL Singer juga. Kita manfaatkan waktu yang gak banyak ya teman-teman. Tapi saya mau ajak, ayo. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Lagu ini satu hal yang kurindu. Benar-benar ungkapkan ini, lagu ini benar-benar dari hati kalian. Kesempatan yang Tuhan beri, Tuhan selalu buka hati, buka tangannya, buka pintunya untuk kita semua. Apapun kondisimu hari ini, katakan sama Tuhan. Ketika engkau merasa, Tuhan aku gak layak, aku penuh dosa. Ingat perempuan Samaria ini, Tuhan hadir loh. Tuhan Yesus hadir sendiri. Bukan suatu kebetulan. Dan Tuhan mengajarkan tentang sebuah penyembahan yang benar kepada perempuan yang dinilai oleh dunia itu gak baik. Mungkin hari ini saya dan teman-teman sedang merasa hidupku gak baik Tuhan, gak layak. Ayo datang. Di saat engkau merasa gak layak, wow, Tuhan itu yang layakkan. Selama engkau benar-benar membuka hati. Satu hal yang kurindukan ya. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati jamahlah seluruh hidupku.
Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus benar-benar rindu, benar-benar rindu. hadirat Tuhan hari ini. Katakan apapun itu Tuhan. Ketika engkau gak bisa melepaskan dosamu, Tuhan sanggup. Tapi jangan jauh, jangan masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan jauh dari hadiratnya. Ketika engkau sedang lelah hari-hari ini, Tuhan tahu. Jangan kau tambah jauh dari Tuhan. Tuhan mau katakan, ayo nak, kembali. Ketika kau mulai tawar hati hari-hari ini, Tuhan mau menanti kau terus untuk kau kembali dalam hadiratnya. Jangan sembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Ketika engkau gak sanggup, bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup loh Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Tuhan tahu segala pergumulanku. Apapun yang terjadi di keluargamu hari-hari ini, Tuhan mengasihi keluargamu. Dia Tuhan yang sanggup pulihkan. Terus datang menyembah sama Tuhan. Terus masuk dalam hadiratnya.
yang benar-benar rindu, yang benar-benar rindu Tuhan. Aku mau untuk tinggal terus di dalam-Mu. Jamahlah seluruh harapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, harapan-Mu. Sekali lagi ya, dengan lebih sungguh-sungguh kita katakan, satu hal yang kami rindu Tuhan, bersekutu denganmu, Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, harapan-Mu mengubah hidupku. Satu hal yang Tuhan mau ingatkan, meskipun saat ini mungkin kita belum melihat segala sesuatunya seperti yang kita lihat, tapi kalian sadari nggak bahwa sampai hari ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Meskipun dalam pikiran kita mengharapkan pertolongan yang lain. Secara pribadi Tuhan ingatkan saya. Tuhan ingatkan bagaimana engkau menjalani hari-hari ini. Bukankah aku sudah menolong engkau? Meskipun pertolongan yang aku harapkan, yang saya harapkan tuh nggak seperti yang aku terima. Tapi bukankah Tuhan katakan, bukankah ketika engkau melalui semua ini itu karena pertolongan Tuhan? Sadari bahwa Tuhan terus menolong kalian dan saya. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak datang menyembah Tuhan. Ketika engkau sudah merasa hidupmu benar, ingat, jangan sombong. Tuhan juga gak suka orang yang sombong. Tapi ketika engkau merasa dirimu gak layak, Tuhan itu lebih suka. Karena kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan ubah. Tapi Tuhan butuh kerjasama kita. Mau gak engkau buka hatimu untuk diubah oleh Tuhan? Atau engkau masih menutup pintu rapat-rapat hatimu itu? Terima kasih Tuhan. Keputusan di tangan kalian. Tentukan pilihan kalian hari ini, saat ini. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan Yesus. Selama kita masih dikasih kesempatan, selalu ada kesempatan buat kita. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan refnya aja. Saya mohon Bapak Victor berdoa. Satu yang ku rindu lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat
urapanmu jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Satu tempat dan satu pribadi yang selalu mendatangkan damai sejahtera. Saat kami datang kepadamu Tuhan, kami tahu tidak ada tempat lain dalam dunia ini. Tidak ada pribadi yang lain dalam dunia ini yang sanggup memberikan damai dalam hidup kami, yang sanggup mengerti hati kami kecuali Engkau Tuhan Yesus. Kami semua yang ada di tempat ini, yang kami tahu kami dikasihi Tuhan, yang kami tahu Tuhan selalu setia menanti setiap kami, yang kami tahu sampai detik ini pun kami ada karena Tuhan yang menopang kami. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang sering kami yang meninggalkan Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh memilih yang terbaik dalam hidup kami. Baik di tengah keadaan kami yang sulit sekalipun, ajar kami Tuhan dapat memilih yang benar kepadamu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemampuan, memberikan hikmat kepada setiap kami, sehingga kami dapat memilih apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap kami masing-masing Bapa. Terpujilah nama-Mu, biarlah firman yang sudah kami dengar boleh termaterai dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan hidup kami berbuah dan menyukakan hati Tuhan dan menyukakan sesama kami. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan benih kebenaran firman-Mu. Biar Engkau menambahi urapan hikmat yang daripada Engkau lebih lagi. Juga kepada setiap kami yang hadir pada siang hari ini, Engkau memberikan urapan yang baru kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.